Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Siap. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tes saja untuk sebuah GPU, yaitu adalah ya. Di sini saya memiliki GPU dari Asus Ponix ya. Ini untuk serinya adalah RX 550 4GB GDDR5 dari AMD Radeon ya. Untuk unitnya seperti ini, menggunakan single fan khas bentuk dari Asus Ponix yaitu seperti ini. Kemudian di bagian belakang itu terdapat heatsink berwarna putih silver ya, yang masih bersih banget. Kemudian ini slot PCI Express untuk RX 550 itu biasanya di 8 kali atau 16 kali ya. Kemudian di sini ada hologram dari Asus karena ini hanya unit saja. Dan untuk portnya adalah ada satu buah DisplayPort, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port ya. Mantap, masih kinyis-kinyis. Kemudian di bagian atas di sini tidak memerlukan pin power tambahan, jadi sangat-sangat hemat daya ya untuk grafik card ini, seperti itu. Oke, di bagian solid kapasitor dan port dari fan-nya. Kemudian di bagian plat belakangnya di sini masih bersih banget ya untuk plat belakangnya. Kemudian di sini untuk segel dari Asus masih utuh ya. Untuk serial number dan labelnya, untuk label tahun pembeliannya juga masih utuh ya. Kalau di sini sih tertera di bulan 5 tahun 2021 ya. Bulan 5 tahun 2021. Tapi kita nanti akan cross check dari serial numbernya ya. Akan saya informasikan di deskripsi. Oke, kita akan pasang unitnya dan kita akan lakukan tes ya untuk grafik card ini. Oke guys, kita akan langsung gerik. Oke. Jadi kita pasang di PCI Express ya. Bentar, kita harus pasang secara tegak lurus. Klek. Jadi VGA ini cukup ringan, mantap, imut ya. Pastinya adalah VGA imut. Jadi kita harus pasang dengan rapi ya. Kita kunci dengan satu buah baut aja, gak apa-apa. Kita pas tegak lurus dulu, baru kita kunci. Oke, masih goyang. Kita kunci pas tegak lurus. Sip. Kita pasang port HDMI nya. HDMI ya, saya menggunakan port HDMI saja. Dan kita colok di PSU Hogger CMX 700 watt 80 plus bronze. Saya nyalakan guys, biar kelihatan dari lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa, mulus ya. Ciamik soro. Kita langsung ke display. Kita tunggu displaynya. Jadi ini tadi sudah saya pasang di CPU saat unboxing. Sudah saya tes juga menggunakan Fastech. Jadi ini saya buat runutan yang lebih rapi. Untuk grafik cardnya saya tes per 22 Desember jam 5.12 pagi. Kita masuk ke sistem dulu sembari kita paskan. Kita tunggu semua startup terlihat dengan baik. Layarnya semoga pas center ya guys. Oke, pas ya. Ini kayak tinggi sebelah itu. Oke lah, yang penting terlihat dulu ya. Degleng. Oke, sembari loading kita buka touch power up GPU Z. Kita buka juga MSI Afterburner, kita cek dulu. Kita aktifkan profil 1, kemudian 3D Mark ya, biar nggak terlalu lama ini. Oke, di sini terdeteksi RX 550. Kita look up dulu di touch power up GPU Z ya.
untuk spesifikasi dari RX 550. Di sini 640 ya. Kita kebetulan dapat yang sender 640, jadi kita buka ini untuk komparasi. Oke, jadi Radeon RX 550 di sini tertera Bavin, bisa jadi Polaris juga. Dari Asus Phonik kodenya 10830551, PCI Express 8x 3.0. Saat ini posisi di 8x 1.1. Kemudian untuk shadernya di 640 Unified, mantap sama ya. Untuk ROPS TMUS nya di 4016, kemudian DirectX nya 12. Untuk memorinya hanya saja di sini saya dapat yang 4 GB ya, Micron 128 bit dengan Adrenalin versionnya di 21.10.2 DCH Windows 10 64 bit, baru jasa install, digital signaturnya BHQL. Untuk GPU clock dan default clocknya sama, mantap jiwa. Semua fitur ada kecuali CUDA, ray tracing, dan PISIC khas dari AMD Radeon. Suhu terendah di 30 derajat dan posisi saat ini suhunya suhu terendah guys, mantap di 30 derajat Celcius ya. Jos gandos. Oke, kita akan benchmark menggunakan 3D Mark. Jadi 3D Mark sendiri ini juga udah update ya. Di sini terdeteksi GPU series 4 GB, RX 550, kemudian CPU Intel, dan kita akan jalankan benchmark menggunakan Firestrike ya. Firestrike aja, kita akan running. Oke. Kita tunggu sembari loading sistem info. Biar pas gimana ini? Bingung paskannya guys. Oke, 3D Mark Firestrike Graphic Test 1. Oke, start suhu di 36 derajat Celcius, 21 fps, mantap jiwa. Untuk suhu prosesor sendiri di 34 derajat Celcius, suhu VGA sudah di posisi 42 derajat Celcius, fluktuatif naik secara pelan ya. Start di suhu terdingin tadi di 30 derajat Celcius ya. Untuk jalankan grafik tes 1 Firestrike di sini posisi sudah 500 frame. Oke, kita lihat 660 sekian frame untuk grafik tes 1. Jadi sudah dipastikan dia spesifikasinya di atas 750 Ti ya. Untuk FPS-nya juga berada di atasnya. Kemudian kita lanjut untuk Firestrike grafik tes 2. Di sini untuk lebih ke texture mapping ya dan motion grafiknya. Oke, start suhu 46 derajat Celcius di 17 fps, GPU load 100%. Kemudian untuk prosesor sendiri suhu di 34 derajat Celcius, sekitar 16-15 watt untuk TDP-nya. 19 fps ya, stabil di 19 fps, naik ke 24 fps, suhu di 51 derajat Celcius. Untuk tes yang pertama tadi saat unboxing saya tes suhu maksimal hanya 55 derajat Celcius menggunakan Firestrike juga. Dan ini untuk tes kedua di sini 20 fps kurang lebih, suhu di 53 derajat Celcius. Oke, untuk grafik tes 2 sudah selesai, mantap jiwa. Kemudian basic test di sini yang dites itu CPU-nya ya. Di sini yang dites adalah prosesornya. Kombinasi ya sebenarnya, tapi untuk menjalankan basic test ini GPU idle ya. Posisi 0%, suhu berangsur turun di 47 derajat Celcius. Sedangkan prosesor di load di 100% dengan suhu 50 derajat Celcius. Adem juga guys, mantap guys, di 3,7 GHz untuk speed clocknya. Kemudian yang terakhir adalah Firestrike Combine Test. Di sini ini tes yang paling berat untuk seluruh device yang ada di CPU ya. Tes terakhir posisi start di 45 derajat Celcius untuk VGA Asus Phonik RX 550 4 GB. Mantap jiwa. Di angka 7 fps frame rate-nya. Ini untuk settingan ultra ya mungkin ya. Jadi super berat lah ya. Ada layernya banyak itu
sampai belakang ada beberapa layer. Oke, full load di 53 derajat Celcius. Berakhir sudah untuk Firestrike running benchmarknya. Saat ini kita tinggal menunggu hasilnya. Mantap jiwa. Oke, jadi untuk Firestrike skornya di 4095, average di 3872, jadi skornya sangat bagus di atas rata-rata ya. Grafik skornya di 4813. Kemudian kita pantau di sini untuk suhunya. Start tes pertama itu di 47 derajat. Mantap. Kemudian tes kedua berangsur naik meneruskan fluktuatif di 54 derajat. Dan kemudian tes ke terakhir combine test tuh hanya di 52 derajat Celcius. Jadi VGA ini fix adem banget guys, mantap jiwa. Oke, kita coba rubah untuk sensor di GPU Z ya. GPU clocknya sendiri posisi di 1071 MHz, memory clock di 1750 MHz, dan GPU temperatur maksimal hanya 54 derajat Celcius. Untuk average saat ini sudah pendinginan di 39 derajat dan suhu terendah benar-benar dingin di 30 derajat Celcius guys. Mantap sekali. Jos. Kemudian untuk TDP ya yang sering dipertanyakan, ini maksimal hanya butuh 37 watt aja tanpa pin power tambahan, jadi sangat hemat daya. Average 14,5 watt dan saat ideal hanya butuh 7 watt aja, 6,9 watt sampai 7 watt ya guys ya. Jadi sangat-sangat jos gandos guys untuk graphic card RX 550 dari Asus ya. Di sini performanya sangat-sangat gahar, bisa menyesuaikan dari spek PC teman-teman serta penggunaannya untuk gaming ataupun editing, dan mantap jiwa. Oke, overall untuk tesnya saya akhiri sampai di sini. Kita lanjut lagi tes graphic card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.